Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Cucu yang telah memberikan waktunya untuk kami bisa memberikan materi atau presentasi. Kami dari kelompok 2 yaitu tentang analisis SWOT, peluang usaha dan etika bisnis. Kelompok 2 beranggotakan Hairunisa Arini dengan NPM 1921769, Dendi Maulana Sidik 1921764, Nova Dwi Anggraini 1921771, dan Rizky Putra Triki Sandi dengan NPM 1921767. Next note. Nah, kelompok kami akan membahas mengenai analisis SWOT, peluang usaha, dan etika bisnis. Materi pertama mengenai analisis SWOT akan dijelaskan oleh Saudara Dandi Maulana Sidik. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Untuk analisis SWOT itu sendiri, sebab materinya terdiri dari definisi, manfaat, tujuan, serta faktor yang mempengaruhi analisis SWOT itu sendiri. Next. Nah, untuk yang pertama yaitu definisi analisis SWOT. Menurut beberapa ahli, yang pertama, menurut Sondang P. Siagan, analisis SWOT itu adalah salah satu instrumen analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat. Kemudian yang kedua, menurut Freddy Rangkuiti, analisis SWOT adalah sebuah bentuk identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi suatu perusahaan. Nah, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Nah, sedangkan menurut Philip Kotler, analisis SWOT itu adalah sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Next. Dapat disimpulkan, analisis SWOT itu adalah suatu bentuk identifikasi dari berbagai faktor yang secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Nah, analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan juga dapat menimbulkan kelemahan dan ancaman. Nah, analisis SWOT ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya model analisis SWOT mampu mendeteksikan setiap kelemahan dan kelebihan suatu perusahaan sehingga bermanfaat dalam meminimalisasikan dampak atau konsekuensi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Next. Nah, untuk singkatan dari SWOT itu sendiri, yang pertama S-nya itu adalah strength atau kekuatan. Nah, jadi analisis kekuatan ini yaitu situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Yang kedua yaitu W, yaitu weakness atau kelemahan. Nah, analisis kelemahan ini yaitu situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kemudian yang ketiga yaitu O, opportunity atau peluang. Analisis peluang ini yaitu situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar suatu perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi perusahaan di masa depan. Kemudian selanjutnya yaitu T, threats atau ancaman, yaitu analis ancaman dengan cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh perusahaan untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan dan menyebabkan kemunduran bagi suatu perusahaan. Next. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat analisis SWOT. Manfaat dari analisis SWOT yaitu yang pertama, memberikan gambaran suatu organisasi dari 4 dimensi, yaitu strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Kemudian memberikan pemahaman kepada para stakeholder yang berkeinginan untuk bergabung
dengan perusahaan dalam suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan keputusan jangka panjang. Kemudian dapat dijadikan penilaian secara rutin dalam melihat progres report dari setiap keputusan yang telah ditetapkan selama ini. Next. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan analisis SWOT. Yang pertama sebagai panduan suatu perusahaan agar perusahaan menjadi lebih fokus. Kemudian sebagai perbandingan pikir dari berbagai sudut pandang perusahaan, baik dari segi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian sebagai daur hidup produk atau produk yang ditawarkan perusahaan akan mengalami pasang surut. Next. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi analisis SWOT. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, yang pertama yaitu faktor internal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, yang kedua finansial dan keuangan yang dimiliki perusahaan, kemudian yang ketiga kelebihan atau kelemahan yang terdapat dalam internal perusahaan, kemudian yang keempat pengalaman yang sebelumnya pernah dialami oleh perusahaan, baik berhasil maupun gagal. Kemudian selanjutnya yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang pertama yaitu tren, yang kedua budaya, sosial, politik, dan ideologi, serta perekonomian. Kemudian yang ketiga sumber permodalan, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima perkembangan teknologi, yang keenam peristiwa yang terjadi, dan yang ketujuh lingkungan perusahaan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Dandi sebelumnya. Kemudian materi peluang usaha akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ferdi Sarini. Next, Nova. Nah, subbab materinya yaitu ada pengertian dan unsur-unsur peluang usaha, mengenali peluang usaha, mengelola peluang usaha, dan meningkatkan peluang usaha. Next. Nah, apa sih peluang usaha? Kita kan udah sering dengar kata peluang ya, bahkan di materi matematika juga ada peluang. Peluang sama dengan opportunity di bahasa Inggris. Nah, opportunity itu sendiri artinya kesempatan. Dan dalam KBBI sendiri, opportunity atau peluang itu artinya kesempatan. Nah, usaha itu apa? Usaha itu berbagai daya upaya untuk mendapatkan sesuatu. Itu juga menurut KBBI. Lantas peluang usaha adalah, secara terminologi, peluang usaha adalah kesempatan yang dapat kita manfaatkan atau kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Contohnya keuntungan, kekayaan, ataupun uang. Dengan memanfaatkan berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Next note. Nah, unsur-unsur peluang usaha. Yang pertama adalah sedang dibutuhkan oleh pasar. Sedang dibutuhkan oleh pasar. Semisal barang yang sedang trending di pasaran kita ciptakan atau kita terbitkan juga. Yang kedua, memecahkan kesulitan atau masalah yang sedang dihadapi pasar. Nah, ternyata barang yang sedang trending itu harganya sangat mahal. Jadi, bagaimana kita memecahkan kesulitan yang dimana harganya itu tidak terjangkau oleh masyarakat bawah, sehingga kita ciptakan produk atau barang yang sesuai dengan tren pasar, akan tetapi dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, menyempurnakan yang sebelumnya. Apa yang telah diciptakan sebelumnya kita sempurnakan atau kita tambahkan fitur-fitur yang ada. Kemudian dapat diwujudkan. Inovasi-inovasi yang kita berikan atau yang kita gagaskan itu dapat diwujudkan, bukan hanya sekedar gambarannya saja. Nah, kemudian yang kelima, benar-benar beda dan memiliki nilai tambah.
Ini merupakan nilai dari suatu barang yang memiliki inovasi tersendiri, sehingga barang tersebut beda dari yang lain dan memiliki nilai tambah atau nilai plus untuk dibeli. Kemudian yang keenam, temuan yang orisinil atau inovatif. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, barang yang kita ciptakan ini beda dari barang yang lain atau orisinil kita ciptakan yang bersifat inovatif. Kemudian memberi keuntungan yang nyata. Nah, barang yang kita ciptakan ini atau barang yang sedang tren ini kita gunakan atau kita beri di mana barang tersebut memiliki fungsi atau kegunaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Bukan hanya memberikan keuntungan bagi kita saja, namun bagi masyarakat juga memiliki keuntungan tersendiri. Dan yang terakhir itu adalah adanya unsur yang dibanggakan oleh pembeli, semisal barangnya awet sampai 8 tahun, 7 tahun, seperti itu. Next note. Mengenali peluang usaha. Nah, banyak orang beranggapan bahwa tidak semua orang dapat peka terhadap peluang. Ada beberapa orang yang dapat peka terhadap peluang, ada juga yang tidak. Namun, anggapan tersebut tidaklah benar, karena kepekaan dalam mengenali peluang tergantung dari daya imajinasi seseorang yang membuatnya mampu melihat sesuatu dari sisi positif. Itulah bukti bahwa dengan merubah negative thinking menjadi positive thinking dapat memberikan peluang baru, atau bagaimana memanfaatkannya dan bukan membuangnya. Jadi, syarat utama untuk kita mengenali peluang usaha adalah dengan dari negative thinking kita ubah menjadi positive thinking, kemudian memberikan dari positive thinking itu sendiri memberikan suatu peluang baru atau bagaimana memanfaatkannya, bukan malah membuangnya. Nah, menurut Jeki Ambadar dan kawan-kawan pada tahun 2003 halaman 53, ada dua format yang mungkin dilakukan seseorang dalam usahanya mengenali peluang. Yang pertama, see, do, get, di mana seseorang yang melihat atau see melihat peluang untuk dilaksanakan atau do menjadi sebuah bisnis atau get yang menguntungkan profit atau sukses. Jadi, seseorang tersebut melihat kemudian melihat sebuah peluang untuk dilaksanakan yang akhirnya akan mendapatkan sebuah keuntungan besar. Nah, format yang kedua, do, see, get, di mana seseorang terlibat melakukan sesuatu atau do dalam suatu bisnis, kemudian menemukan atau see peluang bisnis baru atau get yang menguntungkan. Artinya seseorang di sini melakukan sesuatu, melihat cara kerjanya, semisal seseorang bekerja pada suatu tuan muda. Nah, di situ orang tersebut memperlihatkan bagaimana cara bosnya itu bekerja, melihat atau mengamati. Kemudian setelah melihat dan mengamati, akhirnya dia mendapatkan ilmu dan akhirnya dia membuka bisnis baru sehingga bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Next note. Kemudian ada mengelola peluang usaha. Cara kita mengelola peluang usaha itu seperti apa sih? Nah, banyak pengusaha di Indonesia yang pandai mencari peluang tetapi gagal dalam pengembangan bisnisnya lebih lanjut. Bila berhasil mengembangkan, kemudian gagal untuk mempertahankannya. Oleh karenanya, kita perlu ilmu dalam mengelola sebuah peluang usaha. Menurut Jeki Ambadar dan kawan-kawan pada tahun 2003, halaman 65, dalam mengelola peluang usaha dibutuhkan kelebihan seseorang di sisi mental. Kita harus berani bertindak. Kemudian di sisi pengetahuan, atau melaksanakan melaksanakan sebuah ide yang tidak mungkin menjadi sebuah produk atau bisnis. Dan yang ketiga, adanya fasilitas pendukung, seperti modal, peralatan, dan sumber daya lainnya. Nah, selanjutnya Jeki Ambadar juga mengemukakan sebuah tips mengelola peluang usaha. Yang pertama, memulai, di mana memang sesuatu jalan yang besar sebelum kita menapaki sukses harus dilakukan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memulai perjalanan. Nah, perlu keberanian menghadapi dari risiko gagal sendiri.
risiko gagal itu sendiri. Artinya kita harus memiliki sebuah ilmu atau manajemen risk yang disebut dengan manajemen risk. Yang kedua, mengembangkan. Perlu kekuatan pendorong menjadi lebih besar. Kita perlu support seperti support modal, support nasihat, dan yang lain-lain. Kemudian yang terakhir itu mempertahankan daya tahan untuk tetap fit. Artinya kita mempertahankan ide gagasan kita dalam bisnis tersebut, mempertahankan mental kita, mempertahankan keuangan dalam mengelola bisnis tersebut atau mengelola usaha tersebut. Next. Meningkatkan peluang usaha. Menurut Hendro dan Chandra pada tahun 2006 telah menemukan, kemudian menciptakan dan memulai memanfaatkan peluang tersebut, sebaiknya tidak berhenti pada titik itu saja. Namun tingkatkanlah nilai tambahnya. Itu dengan cara yang pertama, make it better than. Membuatnya lebih baik. Tingkatkan kesempatan yang ada, tambahkan value dan fitur-fitur yang lebih baik. Artinya buat yang lebih baik dari versi sebelumnya. Kemudian yang kedua, make it really different. Membuat dengan cara yang sangat berbeda. Fungsi produk yang diciptakan boleh sama dengan yang lain. Semisal HP sama dengan yang lain, tetapi segala sesuatu harus berbeda, baik dari segi positioning, packaging, persepsi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah better to innovate than me too. Lalu melakukan inovasi daripada menjiplak produk orang lain. Nah, kita diharuskan berinovasi daripada menjiplak produk orang lain. Namun, akan lebih tidak baik lagi jika tidak memanfaatkan peluang yang ada. Artinya, boleh kita melihat, mengamati, atau meniru, atau terinspirasi dari produk orang lain, akan tetapi harus ada yang berbeda. Harus ada yang orisinil dari produk yang kita buatkan. Yang keempat, make your opportunity is unique. Membuat peluang yang unik. Membuat peluang bisnis menjadi benar-benar unik dan tidak ada duanya. Tidak hanya berbeda atau different, melainkan harus memiliki ciri khas. Semisal, yang kita tahu bahwa handphone Oppo ini dikenal dengan kamera yang bagus atau kamera kecantikannya. Nah, itu merupakan suatu ciri khas yang diciptakan oleh Oppo itu sendiri agar dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian, make your skill specialist. Membuat peluang menjadi hebat. Buatlah peluang menjadi peluang yang hebat karena kita memang spesialis dalam bidang tersebut, sehingga bisnis kita dapat menjadi uncomparable atau tidak bisa dibandingkan dengan produk yang lainnya. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu penemuan tunggal atau original. Dalam hal ini perlu pendaftaran produk ke hak paten atau haki atau lainnya untuk memastikan originalitas hasil. Jadi setelah kita memiliki ciri khas itu sendiri, kita daftarkan produk kita ke haki. Nah, mungkin sekian dari materi peluang bisnis. Selanjutnya materi kode etik perusahaan akan dijelaskan oleh saudari Nova. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Arin. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai etika bisnis. Pengertian dari etika bisnis itu sendiri, secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal yaitu ethos, dan dalam bentuk jamaknya yaitu eta, yang berarti sikap, cara berpikir, watak, kesusilaan, atau adat. Bisnis yang baik adalah bisnis yang bermoral, sehingga dalam melakukan suatu bisnis, tidak hanya berorientasi pada kepentingan pelakunya saja. Nah, etika bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan mengenai tata cara ideal dalam mengelola bisnis dengan memperhatikan norma, moralitas, yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Maka setiap perusahaan harus memperhatikan dan menjalankan etika-etika yang berlaku tersebut. Etika yang perlu dilakukan seperti bersikap jujur, memiliki komitmen, integritas, dan loyalitas.
etika bisnis dari berbagai perspektif. Yang pertama, perspektif ajaran Islam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 85, yang mana artinya, barang siapa memberikan hasil yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala. Dan barang siapa yang menimbulkan akibat yang buruk, niscaya ia akan memikul konsekuensinya. Nah, dalam ayat tersebut menegaskan bahwa manusia yang menebarkan kebaikan dalam manusia akan mendapatkan kebaikan pula. Begitu juga sebaliknya, apabila manusia menebarkan benih keburukan, maka akan menimbulkan keburukan juga pada manusia itu. Etika bisnis mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis. Di antaranya, yang pertama, membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan, dan menancapkan metode bisnis dalam kerangka ajaran agama. Yang kedua, kode etik Islam dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah. Yang ketiga, kode etik dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul daripada harus disarankan kepada pihak peradilan. Yang keempat, kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis, antara pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Yang kelima, kode etik dapat membantu mengembangkan kurikulum pendidikan, pelatihan, seminar yang diperuntukkan bagi pelaku bisnis yang menggabungkan nilai-nilai moral dan perilaku baik dengan prinsip-prinsip bisnis kontemporer. Dan yang terakhir, kode bisnis ini dapat mempresentasikan bentuk aturan Islam yang konkret dan bersifat struktural, sehingga dapat mendeskripsikan komprehensiveness atau universalitas dan orisinalitas ajaran Islam yang dapat diterapkan di setiap zaman dan tempat, tanpa harus bertentangan dengan nilai-nilai ilahi. Kemudian perspektif ajaran Barat atau non-Islam. Terdapat teori keadilan, di mana dalam teori ini perbuatan disebut etis bila menjunjung keadilan kontribusi barang dan jasa yang berdasarkan pada konsep fairness. Kemudian ada teori utilitarianisme. Teori ini mengarahkan dalam pengambilan keputusan etika dalam pertimbangan memanfaatkan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhir. Kemudian konsep deontologi. Konsep deontologi ini berasal dari kata deon yang berarti tugas atau kewajiban. Jadi keputusan menjadi baik karena memang sesuai dengan kewajiban dan dianggap buruk karena memang yang dilarangnya. Kemudian teori keutamaan. Dasar teori ini adalah tidak menyoroti perbuatan manusia semata, namun seluruh manusia sebagai pelaku moral. Yang terakhir, teori hukum abadi atau internal law. Dasar teori ini adalah bahwa perbuatan etis harus didasarkan atas ajaran kitab suci dan alam. Namun, permasalahan akan timbul karena kemudian agama menganjurkan meninggalkan keduniawian dengan meditasi atau kegiatan spiritual saja.
untuk menjadi orang yang sempurna. Kemudian ada teori personal libertarianis. Teori ini dipercaya bahwa moralitas akan tumbuh dari maksimalisasi kebebasan individu. Jadi lebih ke liberal atau bebas aja gitu dari setiap individunya. Kemudian ada teori ethical ages. Dalam teori ini, memaksimalisasi kepentingan individu dilakukan sesuai dengan keinginan individu yang bersangkutan. Nah, teori ini bisa disebut dengan kebalikan dari teori personal libertarianis. Teori eksistensialis merupakan standar perilaku tidak dapat dirasionalisasikan, atau tidak ada perbuatan yang benar-benar salah atau benar-benar atau sebaliknya. Selanjutnya, teori relativis. Teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif. Jawaban etika tergantung dari situasinya. Dasar pemikiran ini adalah bahwa tidak ada kriteria universal untuk menentukan perbuatan etis, atau jawaban etika tersebut tergantung dari situasi dan kondisi. Kemudian yang terakhir, teori hak. Dalam teori ini, nilai dasar yang dianut adalah liberty atau kebebasan. Perbuatan etis harus berdasarkan hak individu terhadap kebebasan memilih. Setiap individu memiliki hak moral yang dapat ditawar. Sekian presentasi dari saya sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Putra Trigesandi dari kelompok 2, ingin menjelaskan mengenai etika dalam berbisnis. Nah, yang pertama ada prinsip etis dalam berbisnis. Secara umum, prinsip-prinsip yang dipakai dalam bisnis umumnya dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini ada beberapa prinsip-prinsip dalam berbisnis. Yang pertama yaitu ada prinsip otonomi. Nah, biasanya orang yang otonom itu sadar akan sepenuhnya bahwasanya apa yang ia lakukan itu menjadi kewajiban dalam dunia berbisnis. Nah, dia juga akan sadar bahwasanya dia itu akan mengikuti norma dan nilai moral yang ada. Lalu dia juga akan bersifat tanggung jawab. Nah, secara harfiah otonom itu sendiri berarti kebebasannya. Jadi orang yang berprinsip otonom artinya dia bersifat bebas gitu dalam menentukan apa yang akan dia lakukan. Lalu yang kedua ada prinsip kejujuran. Nah, sebuah bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak ada suatu kejujuran. Nah, kejujuran ini merupakan kunci kepercayaan dari suatu masyarakat gitu. Nah, jujur ini menuntut tentang adanya keterbukaan dan kebenaran. Beberapa lingkup kejujuran diantaranya ada yang pertama ada kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Yang kedua yaitu ada kejujuran relevan dengan penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang baik. Lalu yang ketiga ada kejujuran relevan dalam hubungan kerja internal dalam suatu perusahaan, yaitu antara pemberi kerja dan pekerja yang saling berkaitan dengan kepercayaan. Lalu yang ketiga ada prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan ini menuntut agar setiap orang itu diperlakukan sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria rasional yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, keadilan ini berarti tidak ada pihak yang dirugikan dan hak serta kepentingannya. Nah, salah satu teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles yaitu
Yang pertama ada keadilan legal, yaitu menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Yang kedua ada keadilan komunitatif, yaitu keadilan yang mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dengan yang lain. Dan yang ketiga ada keadilan distributif atau disebut juga dengan keadilan ekonomi. Nah, yang keempat ada prinsip saling menguntungkan. Nah, prinsip ini menuntut agar semua pihak yang terkait itu saling menguntungkan satu sama lain dan menciptakan suatu win-win solution. Nah, yang kelima ada prinsip integritas moral. Nah, prinsip ini menyarankan bahwasanya dalam berbisnis selayaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baik gitu. Untuk hal ini untuk meningkatkan pamor dan meningkatkan suatu kepercayaan dari konsumen dalam produk yang telah kita hasilkan. Nah, lalu di sini ada peranan etika dalam berbisnis. Nah, jika perusahaan ingin mencapai sukses dalam berbisnis, menurut Richard D. George, ia membutuhkan 3 hal pokok. Yang pertama yaitu produk yang baik, yang kedua manajemen yang mulus, dan yang ketiga yaitu etika. Pembuatan kode etik adalah salah satu cara yang ampuh untuk melembagakan etika dalam struktur atau kegiatan perusahaan. Nah, jika perusahaan memiliki kode etik ini, maka dia memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki kode etik. Nah, manfaat kode etik dari perusahaan yaitu yang pertama ada kode etik ini dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan. Lalu yang kedua, kode etik ini dapat membantu dalam mengembangkan gray area atau kawasan kelabu di dalam bidang etika. Nah, lalu yang ketiga ini ada kode etik dapat menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. Lalu yang keempat ada kode etik ini menyediakan bagi perusahaan dan dunia bisnis kemungkinan untuk mengatur dirinya sendiri sehingga adanya regulasi yang ditetapkan atau aturan-aturan yang berlaku dalam kegiatan berwirausaha atau perusahaan. Nah, lalu kode etik perusahaan tetap berguna untuk merumuskan standar etis yang jelas dan tegas untuk semua karyawan dan jangkauan tanggung jawab sosial perusahaan. Aktivitasan kode etik ini supaya usaha itu faktor-faktor berikut ini dapat membantu dalam melaksanakan pelaksanaan kode etik. Yang pertama yaitu kode etik sebaiknya dirumuskan berdasarkan masukan dari semua karyawan yang terlibat dalam suatu perusahaan gitu. Harus dipertimbangkan dengan baik dan teliti bidang-bidang dan topik-topik mana yang sebaiknya tercakup oleh kode etik perusahaan. Lalu yang ketiga ada kode etik perusahaan sewaktu-waktu harus direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman yang berlaku, baik itu secara internal ataupun eksternal. Lalu yang keempat yaitu kode etik ini perlu diberikan suatu aturan atau sanksi apabila ada yang melanggar kode etik ini. Mungkin segitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Sekian pematerian dari kelompok 2 mengenai analisis SWOT, peluang usaha dan etika bisnis. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.